Katanya kalau ke TPS nanti bakal harus vaksin Ya, dulu vaksin gitu ya. dulu. Apakah pemilu serentak ini, apakah dalam tahun yang sama atau nanti berjarak di 1 tahun atau 2 tahun setelah pemilu? Jumlah nagari yang awalnya di 19 Ya. itu menjadi 90. Habis pilkada itu KPU ngapain gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali ketemu dalam podcast Pintar Pemilu. Dan di edisi kali ini kita masih akan membahas tentang hasil dari Pilkada 2024. Kalau kemarin dengan Bapak Ketua kita bicara evaluasi secara keseluruhan, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang salah satu topik yang selalu saja menarik untuk dikupas setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan ataupun pilkada, yaitu tentang partisipasi pemilih. Nah, mungkin teman pemilih sudah tahu bahwa di Pilkada 2024 kali ini ada kecenderungan penurunan untuk tingkat partisipasi pemilih di Sumatera Barat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tema tersebut dengan tentunya yang mumpuni tentang hal ini ya, yang juga menguasai tentang partisipasi pemilih di Pilkada Sumatera Barat, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Bapak Jones Manedi. Baik, selamat siang Pak Jones, Assalamualaikum. Selamat siang Bu Lydia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak podcast ya Pak Jones ya? Ya, sudah lama kita tidak podcast. Terakhir kita podcast itu dalam rangka evaluasi partisipasi juga PSU. Dan hari ini kita hadir mungkin di dalam serial pendidikan pemilih untuk semua masyarakat di Sumatera Barat. Oke. Dan gimana perasaannya Pak Jones? Pilkada kan udah selesai nih. Ya. Sudah tuntas semuanya, termasuk yang PSU juga sudah pelantikan. Gimana perasaan Pak Jones setelah pilkada usai? Ya, hari ini kan sebenarnya perasaannya agak lega ya, karena memang semua tahapan itu kita sudah jalankan dengan baik dan tidak ada sengketa yang berujung kepada ranah hukum sebenarnya khusus untuk Sumatera Barat. Meskipun ada residu yang kita bicarakan di podcast terakhir kita ketika menjelang PSU, ada residu PSU yang harus kita laksanakan, tapi alhamdulillah PSU juga berjalan dengan baik. Dan menarik di PSU Pasaman yang saya lihat itu adalah angka partisipasi itu cuma turun 0,13% dari jauh partisipasi sebelumnya. Jadi angkanya tidak terlalu jauh turunnya. Ini beda yang menarik dengan PSU DPD ya? Ya, beda dengan PSU DPD yang ketika itu kita optimis sebenarnya angka partisipasi di angka 50, ternyata angka partisipasi kita yang awalnya 75% itu turun menjadi 37% PSU DPD. Dan ini sebenarnya cukup menarik ya bagi teman-teman yang mencermati khusus untuk voter turnout terkait dengan partisipasi aktif pada hari H. Ini menarik sebenarnya dilihat penyebab partisipasi ini menurun secara drastis nih Bu Lydia. Baik. Dan di Pilkada 2024 ini juga ada penurunan untuk partisipasi pemilih. Kalau kita bandingkan dengan pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif di 14 Februari, itu juga sangat jauh ya Pak Jones ya ininya. Dari waktu itu kalau nggak salah 76,51%, dan di Pilkada menjadi 57,15%. Dan kalau kita bandingkan juga dengan Pilkada sebelumnya di 2020, itu juga masih jauh di bawah 2020 ya. 2020 itu sekitar 61,68%. Padahal waktu itu COVID ya Pak Jones ya, 2020 masih COVID. Nah, ini menarik sebenarnya karena mungkin selama ini partisipasi pemilih itu menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Nah, gimana Pak Jones menilainya terhadap penurunan partisipasi kita di Pilkada 2024 ini? Apa sih sebenarnya faktor yang mungkin yang dominan yang menyebabkan adanya penurunan partisipasi di 2024 ini, Pak Jones? Ya, sebelumnya kita mau review dulu ya angka partisipasi sebenarnya dari Pilkada. Kalau misalnya mau membandingkan angka partisipasi Pilkada untuk 2024 pasti dengan
apple to apple itu dengan pilkada sebenarnya. Yeah. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pemilu itu agak bisa juga, tapi agak indikator yang menyebabkan itu akan berbeda ya. Yeah. Pertama sebenarnya kita memulai pilkada serentak tuh di Sumatera Barat itu 2005. 2005 itu angka partisipasi kita berada di angka 64,26%. Kemudian pilkada 2010 angka pilkada kita di angka 63,62. Kemudian 2015 itu angka partisipasi kita ada di angka 59,58. Yeah. Kemudian terakhir di 2020 di masa Covid itu angka partisipasi kita di angka 61,68%. Nah, menarik sebenarnya angka partisipasi ini kayak apa ya? Fluktuatif, jadi dia naik turun dari pilkada ke pilkada. Dan terakhir di pilkada 2024 itu angka partisipasi kita di angka 57,15%. Dan memang ada yang membandingkan angka partisipasi 2020 dengan 2024 itu, padahal kita di 2020 itu berada di pelaksanaan COVID ya. Iya, dan protokol kesehatan. Iya, protokol ketat, kesehatan. gitu ya. Belum lagi ada hoax juga waktu hoax, itu yang katanya kalau ke TPS nanti bakal harus vaksin dulu vaksin gitu. Dulu. Jadi orang takut juga ke kalau TPS. Kalau bahasa itu hidungnya mesti apa namanya? Kalau bahasa Minangnya dicucuk gitu. Tapi setidaknya kalau misalnya kita lihat dari aktivitas ya, ketika misalnya Covid 2020 itu kan orang lebih banyak di rumah. Ya, jadi aktivitas orang tidak banyak keluar. Ya. Kalaupun misalnya ada orang yang bekerja jadi driver atau jualan ke pasar-pasar, itu waktu pilkada 2020 itu tidak terlalu banyak yang keluar daerah. Nah, sebenarnya faktor yang ditanyakan tadi, misalnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi itu, saya melihat itu adalah jumlah apa? Kalau misalnya kita bandingkan dengan pemilu, itu kan jumlah kepesertaan berbeda. Kalau misalnya pemilu itu ada partai politik yang ikut berkontribusi mendatangkan pemilih yang hadir ke TPS, kemudian ada caleg yang hadir, yang di Perdapil itu lumayan banyak yang ikut berkontribusi. Sedangkan di pilkada itu rata-rata kita di Sumatera Barat untuk per daerah itu paling banyak kemarin 5 pasangan calon. Yang paling banyak ya calonnya, ada hanya 5 pasangan calon. Kemudian ada satu calon perseorangan, calon melawan kotak kosong di Damasraya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari khusus Damasraya ya, di pemilu itu angka partisipasinya berada di angka 84%. Jauh banget di atas target nasional. Tapi di pilkada kemarin karena cuma lawan kotak kosong, hanya ada satu pasangan calon, partisipasinya berada di angka 60-an, 60%. Ini kan lumayan mempengaruhi ya. Pertama berarti ada itu faktor calon. Ya, pertama itu jumlah peserta pemilihan. Yeah. Nah, kemudian yang kedua yang saya lihat itu adalah faktor sosial masyarakat. Yang tadi saya sampaikan bahwa faktor pekerjaan itu juga mempengaruhi. Karena memang ada di antara masyarakat kita yang ternyata bekerja di luar daerah pemilihannya. Betul. Dan meskipun mereka bisa mengurus pindah memilih atau A5 7 hari paling lambat sebelum hari H itu, tapi kan tidak semua pemilih yang mau mengurusnya. Kemudian ada juga pemilih kita yang pemilih pemula yang berada atau kuliah di luar daerah tapi dia masih terdaftar di Sumatera Barat. Ini juga salah satu penyumbang saya pikir pemilih yang tidak hadir ke TPS. Ketiga yang saya lihat itu faktor isu yang dijual oleh peserta pemilu waktu kampanye. Jadi ketika misalnya kampanye, karena masyarakat kita sudah cukup melek dengan media sosial, kemudian melek dengan teknologi, mereka akan membandingkan misalnya program yang dibawa oleh satu pasangan calon dengan calon lain yang berpihak kepada mereka siapa. Kalau mereka berpikir bahwa isu yang mereka bawa atau visi misi yang mereka sampaikan kepada masyarakat waktu kampanye itu tidak berpihak kepada masyarakat, ini juga membuat pemilih akan malas ke TPS. Keempat itu saya melihat ini apakah perlu dibuktikan sebenarnya terkait dengan jarak
atau Dari waktu rumah. pilih ya. Waktu pilih waktu pemungutan suara 14 Februari Iya. dengan 27 November itu cuma berjarak 9 bulan. 9 bulan. Jadi ada beberapa masyarakat yang kita temui ketika misalnya kita monitoring ke daerah itu menyebutkan mereka agak jenuh misalnya. Kemarin kita sudah milih, sekarang milih lagi. Kemarin itu. udah milih, sekarang Jadi milih lagi. ada faktor kejenuhan lah dari pemilih kita terhadap pemilu dan pemilihan ini. Dan ini mungkin akan jadi apa ya? Jadi sebuah Evaluasi juga evaluasi bagi KPU secara nasional, nanti membuat kebijakan apakah pemilu serentak ini apakah dalam tahun yang sama atau nanti berjarak di 1 tahun atau 2 tahun setelah pemilu. Atau kayak dulu lagi ya? Ya, Pemilu sendiri, pilkada sendiri. Ya, pilkada sendiri gitu. Kan kalau dulu misalnya pemilu kita di 2014, kemudian pilkada di 2015 dan itu jaraknya ada sekitar 14 bulan atau 12 bulan atau sampai hampir 1 tahun. Betul. Dan terakhir yang saya lihat itu faktor ketidakhadiran itu memang jarak dari TPS dari jarak rumah pemilih ke TPS yang ada yang residu ini masih ada. Karena ini ya ada perbedaan di pemilu dan pilkada juga ya terkait jumlah pemilih. Kalau di pemilu itu jumlah pemilih kita 300, kemudian di pilkada itu dibuat jadi 600. Kemudian ada penggabungan TPS dan ini ada residu ini yang menyebabkan pemilih kita berjarak dari TPS. Kemudian ada di beberapa kabupaten kita, kalau misalnya saya sebut sajalah di Pasaman Barat, itu jumlah nagari yang awalnya di 19 itu menjadi 90. Jadi ada beberapa masyarakat kita yang masih terdaftar di nagari A, tapi dia sudah pindah di nagari B misalnya, administrasi kependudukannya. Ini juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Tapi ya persentasenya ini kan perlu kita teliti lebih atau evaluasi lebih lanjut. Saya pikir itu Bu deh. Kalau misalnya ada pengaruh kenapa pilkada itu lebih cenderung rendah dari pemilu itu ya penyebabnya. Ya regulasinya juga berbeda ya kalau kita membandingkan dengan pemilu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pilkada juga kita jadi lebih mudah untuk membandingkannya juga. Kalau di 2020 jumlah pemilih di TPS apa juga 500 ya kalau lupa saya. Kalau di 2020 itu kalau di undang-undang ya, undang-undang itu kan mengamanatkan kita 800 minimal per TPS. Kemudian karena waktu itu COVID, kemudian dijadikan 500 per TPS. Berarti sama maksimal kan? Ya. Kondisinya tapi kan dengan berbedanya sekarang. Itu kemarin di Pilkada 2024 itu kan maksimal TPS kita tuh 600 per TPS. 600 Jadi orang. tambah dari 2020 ke 2024 itu bertambah 100 TPS. Tapi dari pantauan yang saya lihat di TPS-TPS itu atau di beberapa di 19 kabupaten kota TPS kita yang tersebar itu tidak ada juga sih yang sampai 600. Rata-rata mereka paling banyak itu 530 atau 540. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya jumlah pemilih yang terlalu padat di TPS, saya pikir tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Oke. Sepertinya memang butuh penelitian yang lebih dalam ya Pak Johannes. Nah sampai saat ini udah ada belum ya riset atau penelitian terkait partisipasi khusus pilkada misalnya untuk Sumbar aja, sudah ada belum ya Pak Johannes temukan penelitian yang benar-benar mengupas itu gitu? Kalau secara akademik kita memang belum melakukan riset itu ya. Meskipun sebenarnya kemarin kita mau melakukan riset terkait dengan angka partisipasi ini, kemudian keterlibatan masyarakat dalam angka partisipasi di pilkada, tapi ternyata kan terhalang dengan regulasi yang ada, norma yang ada bahwa ternyata kita tidak diizinkan untuk melakukan riset secara Meskipun sebenarnya timnya sudah kita bentuk ya, tapi ya berjalannya waktu akhirnya kita batalkan untuk melaksanakan riset. Namun hari ini kita coba melihat dari indeks partisipasi pilkada. Walaupun sebenarnya di pemilu kemarin KPU RI juga sudah melakukan atau menyusun indeks partisipasi pemilu ya. Dan hari ini diturunkan lagi menjadi indeks partisipasi pilkada.
Dan hari ini kita sedang menunggu hasil olahan data dari KPU RI terkait dengan indeks partisipasi pilkada ini yang dilihat dari misalnya dari proses pemutakhiran data pemilih, keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendaftarkan diri mereka ke TPS ataupun ke desa-desa, ini dilihat. Kemudian cek DPT online. Ini dari sisi pemutakhiran data pemilih, kemudian keterlibatan Pantarlih dalam proses pemutakhiran atau pencocokan data pemilih. Kemudian yang kedua, IPP ini dilihat dari kampanye. Kampanye dilihat dari sisi penyelenggara yang ada beberapa kegiatan kampanye yang kita fasilitasi, diantaranya debat itu kan KPU yang memfasilitasi, dan itu dilihat dari viewer di YouTube. Dan kalau saya melihat viewer di debat pertama itu angkanya sampai di angka 125.000 viewer ya yang melihat. Kemudian di yang debat Sumbar ya? Ya, Sumatera Barat, khusus untuk Sumatera Barat. Tinggi juga ya? Ya. Kemudian dari sisi peserta, mereka kan boleh melaksanakan pertemuan terbatas, kemudian tatap muka, kemudian rapat umum. Nah, ini juga kita minta laporan dari pasangan calon, dan ini kita laporkan ke KPU RI. Kemudian dari proses pencalonan. Nah, dari proses pencalonan ini memang agak berjibaku juga kita mengumpulkan data. Karena dari pencalonan kita diminta untuk menginputkan berapa jumlah rombongan yang mengantarkan pasangan calon ini waktu mendaftar. Nah, ini kan agak rumit ya mencari data. Tapi karena kita kemarin itu berkoordinasi dengan LO pasangan calon, akhirnya kita dapat data. Nah, ini indikator-indikator yang bisa kita lihat dari penyusunan indeks partisipasi pilkada. Dan mudah-mudahan IPP kita atau kemarin indeks partisipasi pemilu, sekarang indeks partisipasi pilkada ini meningkat dari pemilu hendaknya. Ya, berarti IPP ini mengukur partisipasi itu di setiap tahapan. Di setiap tahapan. Karena kalau kita sekarang berbicara partisipasi kan seringnya orang berbicara tentang voter turnout, tingkat partisipasi di hari H, yang hadir saja, jumlah yang menggunakan hak pilih gitu ya. Tapi kalau IPP ini lebih komprehensif berarti ya di setiap tahapan partisipasinya seperti apa. Soalnya ini juga sih kita ya sebagai penyelenggara, mungkin karena kita terlibat di sosialisasi dan perlindungan pemilih, kalau kita baca media mungkin ada yang bilang ini gara-gara KPU-nya masih kurang sosialisasi gitu ya. Perasaan Pak Jos dan tim Parmasnya kayaknya sudah habis-habisan ya di pilkada kemarin. Mungkin Pak Jos bisa ceritakan seperti apa upaya sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Sumbar terutama untuk pilkada kemarin. Ya, kalau misalnya kalau ibarat orang pesta ya, ada Pituah Minang itu sepandai-pandai mencancang, landasan juga yang kena. Ini bukan persoalan persoalan keuangan, tapi persoalan, kalau saya melihatnya dari sisi persoalan kegiatan. Kita sudah banyak membuat kegiatan, tapi ketika outputnya masih rendah, orang akan masih membuat stigma bahwa KPU tidak banyak kegiatan. Atau kurang sosialisasi. Ya, kurang sosialisasi. Yang hari ini sebenarnya sebelum kita masuk kepada kegiatan sosialisasi ya yang kita lakukan, hari ini sebenarnya kita sedang coba meminta kepada kabupaten kota itu untuk menginputkan daftar pemilih yang hadir. Kan ada kemarin C daftar hadir kan. C daftar hadir itu kita coba sandingkan, kita coba minta kepada kabupaten kota, hari ini kita coba sandingkan dengan DPT. Kemudian kita coba mengklasifikasi umurnya. Maksudnya kalau kemarin misalnya umur 17 sampai 25 tahun itu terdaftar di DPT kita angkanya lebih kurang 27% misalnya. Nah, hari ini dari 27% itu dengan kita sandingkan dengan daftar hadir, berapa persen sih sebenarnya pemilih pemula yang hadir? Tujuan kita sebenarnya adalah untuk membuat strategi sosialisasi untuk pilkada atau pemilu berikutnya. Kalau misalnya yang banyak hadir itu adalah pemilih pemula, artinya kegiatan sosialisasi kita ke pemilih pemula kemarin berhasil. Kalau misalnya yang hadir pemilih tradisional, artinya apa sih kegiatan atau giat kita untuk pilkada berikutnya atau pemilu berikutnya. Nah, memang
di Pilkada 2024 kemarin banyak hal yang sudah kita lakukan. Misal kita satu-satunya KPU provinsi yang melaksanakan jambore pelajar. Jambore Demokrasi. Ya, jambore demokrasi yang melibatkan pelajar di Sumatera Barat. Kita mengundang 19 kabupaten kota dengan melibatkan perwakilan pelajar 24 per kabupaten kota, ditambah dengan pendampingnya 4 orang, jadi 28. Dan kita mensimulasikan bagaimana cara atau tahapan dalam pemilihan gubernur. Dari mulai pendaftaran pasangan calon, kemudian pemutakhiran data, kemudian kampanye, kemudian juga kampanye terbuka, kemudian proses pencoblosan, dan akhirnya ada 3 pasangan calon waktu itu yang mendaftar di gubernur dan wakil gubernur jambore demokrasi di yang dilaksanakan di Padang Panjang. Dan kita sudah ada output sebenarnya, tapi kegiatan yang kita angkat bekerjasama dengan Kuarda Pramuka Sumatera Barat ini memang belum ditindaklanjuti oleh kita. Mestinya kan kita harus membuat perjanjian kerjasama supaya teman-teman yang kemarin kita libatkan itu mereka bisa menjadi agen sosialisasi secara tak langsung di sekolah-sekolah mereka. Itu yang unik yang kita lakukan. Kemudian ini kita mengadopsi kegiatan dari provinsi lain, yaitu Cafe Demokrasi. Meskipun sebenarnya dengan teman-teman media kita juga sudah melaksanakan temu media di kafe juga kan. Tapi yang dengan pemilih kita adopsi dengan Cafe Demokrasi. Kemudian kita juga melaksanakan pertandingan games e-sport dengan Mobile Legends. Kemudian ada mural, kemudian ada Pilkada Fest, kemudian ada senam jalan sehat, kemudian ada tanpa mengabaikan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 terkait dengan kelompok klasifikasi kelompok, misalnya perempuan, kemudian ormas, OKP, keagamaan, pemilih adat, kemudian pemilih 3T, daerah 3T. Yang terluar, terisolir, dan tertinggal. Kita melaksanakannya ada di Pasaman Barat, kemudian di Mentawai, kemudian ada di Sulawesi Selatan kita laksanakan kegiatan kita. Nah, ini untuk mencapai atau menyasar pemilih kita yang berada di pedalaman. Belum lagi kegiatan kita dengan sekolah, ada P5, kita mendampingi sekolah-sekolah untuk pemilihan OSIS, kemudian ada kerjasama kita dengan kampus, kita masuk ke kampus. Kemudian yang menarik itu sebenarnya kita memutarkan film di pesantren dan di kampus, Tepatilah Janji. Tepati Janji. Tapi dengan ormas kita terkendala yang kita laksanakan 2 kali, tapi kita hanya melakukan 1 kali saja. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita laksanakan untuk bagaimana memberikan pendidikan pemilih kepada 4.100.000 lebih pemilih kita yang ada di Sumatera Barat ya. Jadi kita menyasar semua segmentasi, termasuk karena isu yang sentral itu sejak 2014 itu kan adalah pemilih inklusif. Artinya pemilu inklusif ya. Artinya kita juga menyasar pemilih-pemilih yang rentan. Ada difabel yang kita laksanakan 2 kali kegiatan sosialisasi kita, dan besar-besaran kita menghadirkan lebih kurang 500 orang difabel yang berada di 19 kabupaten kota. Dan ini memang agak rumit juga, dan kita juga ada eksiden juga ketika pilkada kemarin, dan kita cukup berduka juga dengan kegiatan yang kita laksanakan karena ada difabel kita yang kecelakaan waktu itu ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang sebenarnya cukup intens kita lakukan, karena memang sosialisasi itu kan kegiatan yang non tahapan. Betul. Ya, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan proses pencalonan, proses pemutakhiran data pemilih, kemudian rekrutmen ad hoc, itu kan ada tahapan, ada masanya. Tapi kalau untuk sosialisasi kan boleh dikatakan tidak ada masanya, tidak ada tahapannya. Kita selalu ini menjadi kegiatan yang terus menerus, yang kontinu ya. Makanya hari ini kita berharap sebenarnya ada kegiatan-kegiatan podcast ini menjadi pendidikan pemilih berkelanjutan yang kita lakukan di Sumatera Barat. Itu Bu. Iya.
Jadi kegiatan sudah sangat banyak dilakukan, belum lagi dengan media ya Pak? Iya, belum lagi dengan media, kita melibatkan media. Apalagi media sosial. Iya, media sosial kita intens banget kan di intens, situ. Jadi rasanya kalau dibilang sosialisasi masih kurang, seperti apa ya gitu ya. Kan kalau sosialisasi itu intinya kita menyampaikan informasi tentang hari pemungutan suara, tata cara memilih gitu ya Pak ya. Belum lagi yang kita juga memaksimalkan badan ad hoc ya. Badan ad hoc kita. Dengan penyampaian C pemberitahuan itu sebenarnya juga bentuk sosialisasi, ya. Malah sangat ini door to door kan. Door to door dan sudah menjelang hari H. Mestinya kan informasinya sudah sampai kalau sosialisasi ya. Nah, kalau pendidikan pemilih bagaimana menyadarkan pemilihnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi rasanya sudah sangat maksimal dan pastinya banyak faktor yang seperti tadi Pak John sebutkan bahwa tingkat partisipasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh KPU gitu. Nah, kalau untuk sosialisasi pendidikan pemilih ini sendiri menurut Pak John apakah ini tugas KPU seorang diri gitu? Atau sebenarnya gimana? Apakah ada unsur-unsur lembaga lain yang harusnya juga ikut bertanggung jawab untuk pelaksanaan Sosdiklah ini gitu. Iya, sebenarnya menjawab yang tadi juga ya, faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi kita turun, atau misalnya dari pemilu ke pemilu atau dari pilkada ke pilkada itu sistemnya naik turun atau fluktuatif. Ini kan sebenarnya kalau bicara persoalan tanggung jawab, ini kan bukan hanya tanggung jawab dari KPU sebagai penyelenggara teknis saja. Tapi ini juga tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai user nantinya yang akan memakai dari output pilkada itu sendiri. Nah kan outputnya adalah terpilihnya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Dan itu kan outputnya itu yang akan memanfaatkan adalah daerah itu sendiri. Artinya pemerintah. Pemerintah juga harus mengambil bagian dalam hal ini. Meskipun sebenarnya di pilkada kemarin kita juga sudah banyak juga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian teman-teman di kabupaten kota juga sudah melaksanakan kegiatan misalnya dengan Capdin, kemudian Dukcapil, kemudian dengan Kominfo, kemudian ada dengan Kesbangpol, itu juga sudah terlaksana kerjasama yang baik. Termasuk terakhir itu sebelum pilkada kita ada rakor secara besar-besaran dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan PLN, kemudian Telkom, kemudian BPBD, kemudian TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Ini dalam rangka mengantisipasi kalau misalnya nanti pilkada, kalau BPBD misalnya ada musibah, karena di pilkada kemarin kan juga Gunung Merapi kan cukup aktif kan. Ya, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, partisipasi ini sebenarnya juga menjadi tanggung jawab peserta pemilu itu sendiri. Karena kehadiran pemilih ke TPS itu kan akan mempengaruhi keterpilihan mereka, perolehan suara mereka. Yang sangat berkepentingan. Sangat berkepentingan untuk kemenangan mereka. Jadinya ini sebenarnya bagaimana kita menyadarkan partai politik yang mengusung pasangan calon, kemudian pasangan calon itu sendiri yang kemudian membentuk tim pemenangan, kemudian membentuk relawan-relawan. Ini kan juga berkepentingan untuk menghadirkan pemilih ke TPS. Dan meskipun kerja KPU dengan kerja peserta pemilu kan agak berbeda. Betul. Kalau KPU memberikan pendidikan pemilih, kalau misalnya peserta kan memberikan pendidikan politik kepada konstituen mereka. Jadi meskipun outputnya sama sih sebenarnya untuk mengajak orang ke TPS. Ya, ini jadi tanggung jawab bersama. Termasuk juga teman-teman Bawaslu juga memberikan himbauan untuk anti golput misalnya, kemudian tolak politik uang, kemudian hoax, tolak hoax. Nah, ini juga himbauan dari teman-teman di Bawaslu saya pikir. Oke, menarik sekali Pak Jans. Dan di masa ini setelah usainya pilkada pemilu ini gitu ya, apa kemudian KPU akan berhenti untuk melaksanakan Sosdiklah, sosialisasi pendidikan pemilih? Tapi sepertinya sih enggak ya. Kalau tadi kata Pak Jans berkelanjutan terus menerus.
Kira-kira nanti Pak Jan sudah punya gambaran nih menjelang kita pemilu berikutnya, rencananya KPU Sumbar mau ada apa aja nih Pak untuk teman pemilih? Iya, mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa sosialisasi itu kan harus ada budgetnya. Betul. Iya, jadi kalau misalnya tidak ada budget, tidak bergerak. Tapi hari ini dengan keterbatasan budget yang ada di KPU, kita coba memaksimalkan pertama adalah media sosial kita. Bagaimana Instagram, kemudian TikTok, kemudian Facebook kita maksimalkan lagi untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi, memberikan pendidikan pemilih kepada khususnya teman pemilih di Sumatera Barat. Dan YouTube kita yang sudah menjadi platinum ya, sudah silver, abu-abu. Kita sudah dapat sudah silver, verified, ya sudah verified dan sudah centang abu-abu. Ini kan harus kita manfaatkan sebenarnya. Nah, salah satunya kita buat konten podcast ini untuk memberikan pendidikan pemilih non budgeter. Kemudian kita juga akan maksimalkan website kita untuk memberikan informasi melalui pemberitaan ataupun artikel-artikel. Jadi kalau misalnya teman pemilih ada artikel yang menarik untuk dikirimkan ke KPU, nanti silakan hubungi teman-teman KPU Provinsi Sumatera Barat, nanti akan kita muatkan artikelnya. Tapi memang kita tidak ada fee-nya ya. Tidak menjanjikan apa-apa fee-nya. Tapi setidaknya kalau misalnya teman-teman mahasiswa ataupun akademisi ada buat artikel, ini kan bisa menjadi poin bagi teman-teman pemilih ya untuk apakah tesisnya atau skripsinya atau nilai untuk teman-teman di mahasiswa. Kemudian yang akan kita rancang itu adalah kegiatan ini mudah-mudahan jebol ya. Kita akan coba tindak lanjuti dari kerjasama dengan Kuarda Pramuka. Jadi kita sebenarnya sudah merancang modul-modul untuk teman-teman pramuka ini ya untuk teman pemilih di pemula. Jadi kita lanjutkan, tapi memang atas persetujuan KPU RI sebenarnya untuk membuatkan perjanjian kerjasama. Termasuk juga dengan kampus, kita coba sedang menjajaki bagaimana ada program praktisi mengajar. Jadi bisa saja nanti teman-teman di KPU Provinsi Sumatera Barat atau kabupaten kota ini kita bisa menjadi dosen di beberapa lembaga kampus dan mereka memberikan pendidikan pemilih di kampus tersebut kepada pemilih pemula. Kemudian kita akan buat serial pendidikan pemilih yang sudah jalan kemarin di minggu pertama di bulan Juni ini ya edisi perdana. Ini akan kita lanjutkan. Jadi memang kegiatan-kegiatan non budgeter yang kita fokuskan hari ini untuk tetap menjawab sebenarnya pernyataan orang bahwa habis pilkada itu KPU ngapain gitu kan. Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya persoalan menata arsip kita. Kemudian tetap menyampaikan angka partisipasi secara menyeluruhan kepada publik. Karena memang informasi ini akan menciptakan tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu nantinya. Dan jangan lupa KPU itu juga seperti laboratorium ilmu politik juga ya. Kan sekarang kita banyak nih dapat kunjungan dari mahasiswa yang lagi penelitian untuk skripsi dan sebagainya. Jadi kita welcome juga ya Pak Jan terhadap teman-teman yang ingin melakukan riset terkait kepemiluan. Kita terbuka sekali dan tadi seperti yang Pak Jan sebutkan kita akan lebih banyak bersosialisasi di media sosial. Jadi tentunya kita berharap teman pemilih sudah follow semua akun media sosial kita. Kita ada di Instagram ya, kita ada di Facebook juga, kemudian di X, bahkan juga di TikTok ya. Dan pastinya YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus. Insya Allah kita setiap Rabu ya, Rabu akan tayang podcast dan serial pendidikan pemilih. Nah, baik Pak John, sepertinya obrolan kita kali ini tuh menarik ya. Tapi kalau berlama-lama sepertinya Pak John juga banyak lagi agenda yang lain dan tentunya hasil obrolan kita kali ini bisa menjadi PR buat kita semua juga. Bukan hanya KPU tapi juga mungkin kita bagi para akademisi ini sangat menantang ya terkait tema partisipasi ini. Seperti apa atau faktor apa sebenarnya yang
sangat mempengaruhi partisipasi, dan kita berharap tentunya akan ada penelitian yang lebih komprehensif yang dapat kita gunakan untuk peningkatan partisipasi di pemilu-pemilu berikutnya. Benar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jones Siap. atas waktunya dan juga informasi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman pemilih semua, dan saya Lydia sebagai host undur diri dan mengucapkan terima kasih atas atensi teman pemilih semua. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.